Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat, segar, dan penuh sukacita. Hari ini kita mau belajar sedikit dari firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya, yuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini yang telah Tuhan sediakan buat kami. Dan pada pagi hari ini kami mau belajar sedikit dari firman-Mu untuk mempersiapkan kami hari Minggu kelak. Besok kami mau memenuhi undangan Tuhan Yesus untuk sama-sama memuji Tuhan, sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Siapkan telinga kami, mulut kami, hati kami, dan pikiran kami, supaya hanya tertuju kepadamu saja Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini yang mau kita pelajari itu tentang buah-buah roh. Nah, kita buka ya Alkitab kita ya Dek ya, dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya yakin semua sudah pernah membaca ini dan sudah pernah tahu tentang ini. Kita baca sama-sama ya. Kakak akan bacakan buat kita semua. Adik-adik boleh mendengarkan atau sambil membaca di Alkitabnya sendiri. Oke, baik. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita sudah pernah tahu kan tentang buah-buah roh. Nah, buah-buah roh itu semua baik-baik kan, baik-baik, buahnya bagus. Nah, sekarang kita mau belajar apa sih buah-buah roh itu. Nah, tadi sudah disebutkan itu. Jadi, sekarang kita mau belajar dari kehidupan. Adik-adik juga harus belajar loh dari kehidupan. Coba lihat di sekitar kita. Di sekitar kita ini semua itu mempunyai pelajarannya masing-masing. Seperti contohnya buah-buah roh ini. Buah-buah roh ini itu pelajaran sebenarnya dari kehidupan. Kita ambil kata-kata yang pertama, judulnya buah-buah roh. Karena dia lebih dari satu, jadi buah-buah, jadi bermacam-macam buahnya. Nah, tapi kita ambil kata buah. Ya. Buah itu siapa yang menanamnya? Petani, ya kan? Petani menanam buah. Ya, di rumah ada pohon jambu kan? Nah, pasti sesekali dia berbuah, setahun 2 atau 3 kali berbuah. Kita punya pohon mangga juga, mungkin bisa sekali setahun berbuah atau setahun 2 kali berbuah, betul ya. Pasti setiap petani ataupun setiap orang yang memiliki pohon buah-buahan di rumahnya pasti ingin apa deh? Ingin apa? Pohonnya berbuah yang manis. Nah, terus bagaimana supaya menghasilkan buah yang manis? Apakah pohon itu otomatis akan menghasilkan buah manis? No. Pohon itu tidak bisa otomatis menghasilkan buah yang manis. Buah yang manis itu bisa dihasilkan satu, dari bibit yang baik. Nah, jadi kalau pohonnya itu misalnya gini, kadang-kadang kita makan buah. Begitu makan buah, bijinya kita lemparkan di tanah. Kemudian dia tumbuh. Kita bisa melihat ini bakal jadi buah yang bagus atau tidak. Kita lihat waktu bijinya waktu kita buang itu. Itu apakah itu buah mangga yang manis ataukah buah mangga yang asam. Nah, kalau dia dari buah mangga yang manis, ada kemungkinan, baru kemungkinan ya, ada kemungkinan tanaman yang akan dihasilkan dari biji buah yang manis itu akan menghasilkan buah yang manis. Tapi tidak selalu dari biji yang baik, maksudnya biji dari buah yang menghasilkan buah yang manis, kalau ditanam belum tentu dia menghasilkan buah yang manis. Kenapa? Kalau dia tidak dipupuk, bagaimana dia bisa menjadi buah yang baik dan manis? Nah, kalau petani ingin dapat buah yang manis dan baik, yang harus dilakukan adalah satu,
memilih bibit yang baik. Kemudian kedua, rajin dipupuk dan disiram sesuai dengan aturan. Kemudian ketiga, apalagi ketiga yo, sesekali harus disemprot dengan anti apa? Anti hama, supaya bunganya tidak rusak, daunnya pun tidak rusak. Karena sumber makanan dari pohon ini selain diambil dari akar, itu juga dihasilkan dari daun. Jadi yang perlu dijaga adalah akarnya dan daunnya harus baik supaya buahnya jadi baik. Demikian pula lah yang disebut dengan buah-buah roh. Buah-buah roh itu kita nggak bisa dapatkan secara otomatis, misalnya karena kita orang Kristen nih ya, udah dicap, distempel orang Kristen, berarti saya adalah penerima buah-buah roh. Oh tidak sayang, buah-buah roh ini adalah hasil usaha. Setiap usaha menghasilkan buahnya. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan buah-buah roh, berarti yang satu harus kita lakukan, kita harus mengusahakannya. Seperti petani tadi, yang pertama apa? Bibit yang baik. Nah, untuk mendapat bibit yang baik apa? Yang pertama, kita harus mencari bibit yang baik. Nah, kalau kita anak sekolah minggu, kita sudah tahu bibit yang baik dari mana? Dari Tuhan Yesus, karena kita adalah anak-anak Tuhan, berarti kita adalah bibit yang baik. Berarti sudah pas itu bahwa kita adalah bibit yang baik karena kita anak-anak Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus. Nah, itu yang pertama. Berarti kita sudah cocok yang pertama ya, sudah usaha yang kita lakukan sudah sama. Kemudian itu ya, bibit yang baik. Kita adalah bibit yang baik, sudah ya, pasti ya, nggak boleh lagi diragukan bahwa kita bukan bibit yang baik, tapi kita adalah bibit yang baik. Yakinkan itu. Terus yang kedua tadi kakak bilang apa? Harus disiram dan dipupuk setiap hari sesuai dengan dosis. Kalau kayak obat gitu kan sesuai dengan dosis dokter. Nah kalau pupuk pun dan air pun itu sesuai dengan dosis yang ditentukan. Misalnya nih, kayak tanaman semangka, kita kakak nggak bilang pohon ya kalau semangka ya, karena dia merambat. Semangka itu nggak boleh terlalu banyak air ya, tapi dia tetap membutuhkan air. Nah berarti harus disiram setiap hari. Pohon mangga pun harus disiram setiap hari, apalagi cuaca sekarang kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Itu harus diperhatikan kecukupan airnya ya, kecukupan air dan pupuk. Nah, dan pupuk, jangan lupa pupuk. Air, makanya dibilang air. Kalau di air itu di Alkitab disebutkan bahwa firman Tuhan itu seperti air, dia akan menghilangkan haus kita. Jadi apa? Berarti apa? Artinya, setiap hari kita harus membaca firman Tuhan. Makanya kakak ajakkan kemarin adik-adik untuk yuk kita sama-sama baca firman Tuhan, satu pasal satu hari dari perjanjian. Kita mulai dari perjanjian baru ya, dari Matius, ditambah satu pasal dari mulai Mazmur dan Amsal nanti ya. Berarti kita sudah melakukannya. Ya semoga adik-adik yang lain juga tetap melakukannya, yaitu apa? Menyirami bibit yang sudah diberikan Tuhan, itu menyirami diri kita dengan firman Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, pupuk. Nah, pupuk ini juga penting. Pupuk itu makanan tambahan. Makanan tambahan. Kalau adik-adik yang masih bayi, apa makanan tambahannya? Biskuit, buah-buahan. Kalau sudah kakak-kakak dan abang-abang yang kecil ini udah agak besar, misalnya kelas 2, kelas 3, horong 2 lah, kelas 2, 3, 4. Nah sudah semakin besar kan, mulai ditambah makanannya. Kalau adik-adik yang kecil itu mungkin makannya bubur, susu, kasih buah dikit tambahan, dan biskuit sebagai snack. Nah kalau sudah agak besar, ditambah sedikit lagi makanannya, kan sudah ada makan nasi, dari bubur beralih jadi nasi, lebih keras ya kan, lebih kenyang. Oke, selain nasi kenal apa lagi selain nasi? Mungkin mie ya, mie goreng, bakmi gitu kan ya. Nah kemudian setelah kita sudah ada makanan gitu, tetap buah tetap jalan, sayur tetap jalan, kemudian tambah susu
ya kan, susu tetap, masih kan bayi juga minum susu kan, setelah itu masih tambah susu, kemudian ditambah lagi, karena kalian sudah semakin besar, kalian harus tambah dengan vitamin C. Meskipun kalian rajin makan buah, tetap vitamin C dan vitamin D itu adalah kebutuhan ya, supaya apa? Kuat, sehat, dan tidak mudah sakit. Nah, sekarang kalau di Alkitab, untuk orang Kristen, anak-anak Kristen kita, apa? Apa pupuk kita? Nah, kalau kita sudah baca Alkitab setiap hari secara pribadi, yang tadi disiram tiap hari itu secara pribadi ya. Nah, secara pribadi, pupuk kita apa? Pupuk kita yang pertama satu, mendengarkan firman Tuhan. Nah, mendengarkan firman Tuhan itu bisa kayak di sekolah minggu. Kalau kakak-kakak guru sekolah minggu menjelaskan tentang firman Tuhan, itu fungsinya adalah didengarkan. Karena itu pupuk buat kita. Pupuk buat adik-adik. Ya, pupuknya diingat, jangan lupa didengarkan firman Tuhan. Mungkin sekali-sekali di sekolah ada kebaktian. Nah, itu kan sampaikan firman Tuhan. Itu pupuk. Nah, kemudian mungkin di YouTube banyak khotbah-khotbah ya. Boleh didengarkan. Itu adalah pupuk untuk menambah nutrisi, menambah gizi untuk tanaman, untuk kita, supaya kita bisa besar, kuat, berbuahnya yang manis. Nah, oke, kita sudah tambah pupuk. Tapi kalau untuk nonton kebaktian atau khotbah di YouTube harus didampingi orang tua ya adik-adik ya. Nggak boleh sembarangan pilih, karena di YouTube itu tidak ada batasan ya, tidak ada batasan, tapi harus tanya sama orang tua, boleh nggak aku dengarkan ini ya ma aku boleh nggak nonton ini, ma aku boleh nggak baca ini. Tetap harus konsultasi atau dengan kakak-kakak guru sekolah minggu ya, supaya apa, kita tidak salah pupuk ya kan. Kalau salah pupuk bahaya loh, yang ada tanaman bisa kering dan mati. Nah oke, sekarang yang kedua sudah air dan pupuk. Terus yang ketiga tadi apa kakak bilang? Anti hama. Nah, anti hama ini bagaimana Kak? Apa kita ini manusia ini juga dirubung sama hama, diserbu dengan hama? Oh iya adik-adik, di luar itu banyak hama. Nah, kenapa adik-adik itu sekolah? Sekolah kan untuk belajar. Nah, waktu saat adik-adik belajar di sekolah, di situ juga iblis kerja. Kan sudah kakak pernah ceritakan, iblis itu pejuang hebat. Dia itu makhluk yang pekerja keras, giat, tekun, gigih, rajin, tidak pantang menyerah, tidak putus asa. Nah, itu sifat seperti itu bagus gak? Bagus, tapi masalahnya iblis itu tujuannya beda. Nah, iblis itu gigih, tekun untuk membuat kita semua jatuh dalam dosa. Nah, jadi kita juga perlu obat anti hama biar apa? Kita nggak mudah terserang seperti itu. Apa obatnya? Yaitu tadi firman Tuhan. Makanya kenapa kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Kita harus dengarkan firman Tuhan dari pendeta, atau baca buku yang berguna, atau berdiskusi tentang Alkitab dengan orang tua atau dengan kakak-kakak guru sekolah minggunya. Itu sangat penting, karena pada saat kita sekolah, adik-adik sekolah itu gak ada mama, gak ada papa yang menjaga supaya adik-adik bisa menyaring apa yang baik dan apa yang tidak baik. Tetapi kalau kita rajin baca firman Tuhan, kita tahu mana yang baik, kita tahu mana yang tidak baik. Jadi adik-adik punya anti hama sendiri. Nah, gitu ceritanya tentang buah-buah roh. Cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan masuk ke sesi 2 untuk pertemuan kita berikutnya. Sesi 2 yang selanjutnya kita akan melanjutkan kisah tentang buah-buah roh ini. Baiklah adik-adik, terima kasih buat adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya apa yang sudah kita dengar hari ini itu dapat kita simpan di dalam hati, dapat dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan, bibit-bibit yang baik, bibit-bibit yang unggul, yang kiranya di masa depan kami akan menghasilkan buah-buah yang manis. Tapi Bapa, kami ini butuh pertolongan tangan-Mu. Kami ini butuh perlindungan-Mu. Kiranya Bapa mau menjaga kami, mau mengajar kami untuk kami tekun mendengarkan firman-Mu, tekun membaca Alkitab, tekun untuk taat kepada perintah orang tua, dan kami setia taat melakukannya dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik ya, sampai jumpa lagi di sesi kedua kita. Masih tetap judulnya adalah Buah-Buah Roh Part 2. Sampai jumpa.